Oke, sebelum kita memulai videonya, aku harap teman-teman yang melihat video ini santai, jangan terlalu fokus, kita have fun. Saya mengerjakan dengan senang, tidak mengerjakan dengan kesedihan. Karena di sini saya akan mengerjakan tugas ini dari Ibu Mun tentang kebahagiaan. Tentang band. Karena bahagia. Oke, thank you Ninu. Oke, next videonya jangan lupa like and subscribe. Oke guys. Oke, thank you. Nah, oke. Welcome back to my channel Informatika B. Permisi, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Subagini Pratama. Saya dari kelas Informatika kelas B semester 3. Oke. Di sini saya akan membuat video terutama tugas dari dosen pembimbing saya, namanya Munawaroh Eskom MSI. Permisi Bu, assalamualaikum. Di sini saya akan membuat video tentang peran teknologi informasi dalam bidang teknik elektro. Oke. Oke, kita lanjut. Yang pertama. Oke, next, apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama, kita membahas pengertian teknologi informasi terlebih dahulu, guys. Yang kedua, pengertian teknik elektro. Oke, pengertian teknik elektro. Terus yang ketiga, kaitan dan peran teknologi informasi dengan teknik elektro. Oke, untuk pengertian teknologi informasi, yaitu teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Oke, selanjutnya yang nomor 2, pengertian teknik elektro. Pengertian teknik elektro adalah sebuah ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari sifat-sifat elektron atau sifat-sifat kelistrikan yang kemudian diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari berasal dari bahasa Inggris electrical engineering yang bisa diartikan dengan teknik listrik. Ya, oke. Oke, selanjutnya next, kaitan serta peran teknologi informasi. Teknologi informasi sangat erat hubungannya dengan teknik elektro karena teknologi informasi memiliki fungsi menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, menjadi kembali transmisi yang sangat dibutuhkan teknik elektro. Mencari kembali dan transmisi. Oke, ulang guys, sorry. Oke, next, kaitan serta peran teknologi informasi. Teknologi informasi sangat erat berhubungan dengan teknik elektro karena teknologi informasi memiliki fungsi menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, menjadi kembali dan transmisi yang sangat dibutuhkan teknik elektro. Sebaliknya, teknik elektro juga sangat penting. Juga sangat penting berhubungan dengan teknologi informasi karena teknologi informasi membutuhkan perangkat elektronik untuk mengakses. Maaf berbelit-belit, ngapunten. Oke guys, thank you for watching my video. Wait, belum selesai guys, belum selesai. Oke, berhubung ini ada materi lagi dan untuk waktuku belum. Apa sih? Tidak ada waktu karena habis ini saya kerja guys. See you next time, besok guys, besok. Nah, oke. Next, lanjut guys ya. Maaf kemarin kenapa saya close karena saya kerja guys, sorry. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke fungsi teknologi informasi. Oke, yang pertama di atas ada capture, yaitu menangkap. Diartikan sebagai menginput guys. Menginput sebuah data atau menginput sebuah informasi dari luar. Oke. Yang kedua, pengolah processing. Pengolah processing berfungsi untuk mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas. Catatan rinci aktivitas seperti merincikan suatu data atau project menjadikan sebuah
intinya simple lah guys, intinya gitu, menyimpelkan menyimpelkan biar simple aja. Ketika kita mengerjakan sesuatu biar langsung simple aja. Intinya mempermudah manusia mengerjakan sesuatu menggunakan teknik elektro, yaitu seperti contohnya kayak ya seperti HP kita, terus komputer, itu kan mempermudah di zaman sekarang. Oke, yang ketiga, menghasilkan generating, berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam suatu bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Oke. Terus yang sebelah kanan untuk stroke penyimpan berfungsi untuk merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan yang lainnya, seperti kayak menyimpan juga flash disk dan yang lainnya ya, hard disk. Itu pokoknya elektro elektro guys, gitulah pokoknya. Transmisi atau transmission, yaitu transmission berfungsi mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Oke, meliputi sebuah elektro. Wah keren, elektro itu banyak sekali. Intinya mempermudah manusia mengerjakan sesuatu seperti kayak dokumen, terus kayak perangkat desa itu kan semua itu pakai perangkat elektro. Itu tadi yang contohnya. Oke, kita langsung memasuki peran teknologi informasi di bidang elektronik lebih sebenarnya dan untuk kebutuhan masyarakat sekitar, seperti di bidang komunikasi. Untuk di bidang komunikasi sudah jelas kita menggunakan handphone untuk komunikasi dua arah, satu arah, atau bisa jadi kayak bidang komunikasi kita di Zoom, sekarang sudah ada aplikasi WA juga. Gunanya itu kita bisa meetingnya itu intinya online guys ya, online intinya online, tidak offline. Itu mempermudah manusia untuk berkomunikasi. Oke. Dan untuk bidang pendidikan, di sini untuk bidang pendidikan sudah jelas kayak SD, SMP, SMA, SMK, MTS dan yang lainnya. Yang penting di bidang pendidikan pasti ada yang namanya lab komputer. Itu tujuannya sudah jelas. Yang kemarin saya itu kan untuk ujiannya daring, terus ujian nasional juga pakai komputer semua. Apalagi ya situ pokoknya. Aku gak bisa jelaskan lebih simpel deh yo. Sebenarnya ngapunten jika ada kekurangan nih guys ya. Oke, di sini saya juga belajar berbicara. Oke. Untuk bidang kesehatan sudah jelas di rumah sakit, Puskesmas, RSI, RSUD dan yang lainnya rumah sakit yang ada di Jombang maupun di luar Jombang pasti ada yang menggunakan teknik-teknik elektronika seperti kayak cek darah. Sekarang kan lebih mudah kayak mendeteksi jantung juga, paru-paru, nah itu pokoknya. Terus di bidang pertanian itu kayak sekarang kan otomatis menggunakan panennya itu menggunakan mesin. Itu juga bagian dari elektronika. Itu juga ilmu dari orang-orang elektro gitu. Oke, kita memasuki di bidang industri. Di bidang industri sudah jelas kayak di sebuah pabrik, kayak pabrik apapun itu, pabrik mobil dan yang lainnya, itu pasti ada yang menggunakan elektro, seperti kayak mempercepat mempercepat pekerjaan manusia, seperti menggunakan tenaga bukan manusia lagi tapi robot ya, otomatis guys. Oke, intinya sudah jelas untuk bidang komunikasi, bidang pendidikan, bidang kesehatan juga, dan bidang pertanian dan bidang industri. Intinya menyimpulkan mempercepat manusia agar mempermudahkan manusia lah intinya ngono ya pokoknya. Oke, mempermudahkan manusia itu intinya. Oke guys, maaf ngapunten jika ada salah kekurangan kata. Oke, kurang rapi ya. Oke, next. Sebagai contoh saja, saya akan membahas sebuah perangkat
yang sering digunakan oleh masyarakat seperti kepemerintahan, terus kayak sekolah dan apapun yang ada di dunia yang pastinya butuh yang namanya komputer. Pasti semua masyarakat yang sekarang pada zaman sekarang pasti menggunakan komputer. Di sini untuk peran teknologi informasi dalam bidang elektronika yaitu komputer ya. Saya bahas komputer ini ya. Saat ini perkembangan teknologi komputer sangat pesat. Intinya sangatnya pesat itu banyak pengguna komputer. Oleh karena itu, hampir setiap bidang menggunakan kemajuan teknologi komputer ini untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sudah saya jelaskan yang sebelumnya. Pada intinya mempermudah manusia. Saya kira wong gak fiku apa? Gak senang ribet-ribet guys. Oke, intinya gitu. Oke, berikut ini adalah beberapa sebab mengapa komputer sangat membantu pekerjaan manusia di bidang teknik elektronika. Oke, 1. Komputer digunakan untuk mengolah data pada aplikasi teknik karena kecepatan dan keakuratannya. Yang kedua, aplikasi teknik dalam komputer sangatlah membantu untuk melakukan simulasi terhadap apa yang akan dikerjakan. Jadi seperti sebagai contoh saja, kita dulu SMK pada saat ujian kalau tidak tahu jawabannya ya kita bawa HP kan ya, kita HP browsing terus ya gitulah. Oke, paham dari sini? Itu sebuah contoh mempermudah manusia. Kalau suatu soal tidak ada jawabannya dan kita tidak tahu jawabannya, kita browsing. Oke, lanjut guys. Yang ketiga, komputer data penghemat waktu dan tenaga dalam hal menggambar teknik dengan menggunakan aplikasi menggambarkan teknik dalam komputer. Wih, jelas guys, intinya itu menghemat waktu, mempercepat, mempermudah. Wong saiki manusia sekarang itu tidak ingin berlibat-libat dan tidak ingin ribet. Intinya gak pengen robot, intinya aku pengen instan. Mari ini mie instan, niku mie instan kan instan. Mari ini ono maneh sego sing luwih instan. Mari ini apa sego lodeh bebek instan kabeh mari iki dibungkus kabeh. Oke, yang keempat, penerapan komputer juga memudahkan dalam penelitian dan riset pengembangan yang berbahaya jika membutuhkan biaya yang besar. Tapi hal ini dapat dimudahkan dengan bantuan simulasi komputer. Ini komputer. Kamu gak duwe HP siji, wis HP ini kamu HP hilang lu bingung. Tenan. HP hilang, kamu itu bingungnya masalah. Kalau pacarmu hilang gak ngerti. Oke, HP ku hilang wis aku tidur. HP ku breset titik mbok iku rono, mbok nganan, ngirim, mbok iku mlebu nang bantal. Aku lo mencari HP ku itu di mana yo lah HP ku iso nge-WA aku lah, aku gak nyekel apa-apa, gak nyekel HP. Piye aku iki duduk suatu elektronika, aku iki menungso. Oke guys, maaf terlalu banyak bercanda, soalnya kan saya ingin menghibur Anda dan menerangkan suatu komputer, kenapa komputer ini di zaman sekarang ini sangat pesat, sangat banyak penggunanya. Oke, mohon maaf. Oke, lanjut next. Oke, jadi ini yang terakhir untuk masalah kesimpulan. Sudah jelas peran teknologi informasi sangat membantu di bidang elektronika guys, sangat membantu. Yang satu mempermudah mengolah data, dan yang kedua memperluas jangkauan luas. Luas pokoknya wombo, jangkauannya wombo, menghemat waktu dan biaya guys. Terus yang keempat, mempercepat pemasaran. Wong saiki dodol nang TikTok, dodol nang Shopee, dodol nang Tokopedia. Iki lha apa sing ini? Tuku nang wis pokoke wae Lazada dan apapun. Ini mempermudah manusia dalam berbisnis, terus mempermudah penelitian. Apa mana rek kuliah saiki? Ayo kuliah gak nyekel laptop. Alah rasane ngelundas mun. Maaf kamu tadi. Intinya pusing ketika kita tidak punya suatu perangkat seperti handphone atau laptop. Kita susah. Mau pinjam ke temen pun itu pasti ada rasa sungkan. Kenapa sih saya kok tidak ini? Kenapa sih saya kok terus-terusan memakai laptop teman saya? Pasti ada kemauan untuk membeli laptop sendiri. Oke guys. Intinya saya minta maaf jika ada
kesalahan disengaja atau tidak disengaja, atau suatu kekurangan dalam pembicaraan saya ataupun kekurangan di sebuah materi, saya tetap minta maaf kepada teman-teman yang melihat video saya atau Bungun yang terhormat. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Minal aizin nih, motor ngapur. Oke, thank you. Oke, see you next time. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe guys. Oke. Thank you. Bye.